beberapa permasalahan dental unit yang sering ditemukan di lapangan, contohnya seperti handpiece tidak bisa jalan, ya, three-way syringe tidak keluar air ataupun angin, suction lemah, ya, contohnya seperti itu, beberapa contoh dokter. Nah, itu ada cara untuk menghindarinya, ya dokter. Kita kan beli dental unit harus melakukan maintenance rutin, sama seperti mobil. Kalau dijaga lebih sering, pasti nyawanya lebih panjang dan kita bisa hindari beberapa permasalahan seperti itu. Hari ini akan dijelaskan 10 langkah yang Mas Sulis biasanya sebagai teknisi melakukan di lapangan yang jika dipraktekkan pasti bisa memperpanjang nyawa dental unitnya. Oke, kita langsung mulai ke poin 1. Stop dulu. Pertama, ini adalah tempat kapas kotor atau yang dikenal sebagai waste receptacle, ya. Jadi kita biasa angkat dulu setelah praktek dan buang isinya. Ya, itu yang pertama. Oke. Terus taruh balik dong, ya kan? Oke, lanjut kedua. Oke, lanjut kedua. Ini poin untuk peminyakan handpiece, dokter, ya. Kita mulai dari lepas handpiece dari tubing tentunya. Ini yang high speed ya. Ya. Lubang yang tengah kita minyaki untuk high speed ya. Ya. Ya, silakan. Ini lubang input angin, ini output ya. Jadi kita masuk lewat sini. Ya. Selalu praktekkan dengan tisu biasanya ya, dokter, selama 3 detik biar kita bisa lihat debrisnya keluar. Oke, itu untuk high speed. Ya, untuk low speed Mas Sulis. Pasang dulu sih. Ya. Pasang setelah diminyaki, pasang. Ya. Nah, untuk low speed jangan lupa menggunakan bonggol yang biru ini, dokter. Bonggol biru ini kita harus menggunakan sebelum diminyaki. Oke, sama selama 3 detik, ininya nggak boleh ditutup, kalau nggak pasti terjadi seperti itu. Berikut adalah oil mist separator. Jadi minyak yang tadi kita semprotkan ke handpiece itu ada kemungkinan balik ke dental unitnya. Untuk mencegah dia masuk ke semua bagian dental unit, kita tampung di oil mist separator. Coba cara lepasnya Mas Les. Jadi ini Cara lepasnya cuma diputar aja. oke. Diputar. Terus dikosongkan. Iya. Terus nanti dibuang, dicuci gitu ya. Kalau bisa ntar di sini kasihin kapas biar dia taruh olinya ngebuang, dia nggak kemana-mana, olinya fokus di kapasnya. Oh, I itu. see. Di sini kasih kapas ya. Oke, ya jadi ini sebenarnya nggak perlu setiap hari ya Mas Sus ya, tapi sebulan bisa ya. Iya. Kira-kira lah ya, sebulan. Dan ini juga gini. Berikut kita bersihkan strainer di spittoon bowl ya. Gimana cara bersihinnya Mas Sulis? Nah, biasanya di bawah sini ya, di bawah sini nih. Oke, Nih, di bawah diangkat. sini. Nah, dia Terus ada filternya. itu ada biasa filter. terkumpul apa aja di situ kira-kira? Ya banyak sih, kayak macam ada karang gigi, Darah kayak gitu ya, mungkin darah, ya. Nah, cetakan-cetakan gitu kadang-kadang ada bekas ya, ini. kalau ini tersumbat tentu di sini ya susah buangnya juga ya dok ya, kayak wastafel aja, kalau itu filternya nggak dibersihin ya pasti nyumpet semua ke bawah. Maksudnya tempatnya tertutup gini, jadi kadang-kadang nggak tahu juga. Kadang-kadang Nah, lupa, ada tapi padahal ya, penting gitu banget ya. Hmm. Oke. Berikut adalah solid state collector yang mengumpulkan debris-debris yang tersedot dari selang suction dan saliva. Coba dibersihkannya gimana? Ini pakai handscoon ya, pakai handscoon, atau kalau ada ember kecil gitu, kalau kejauhan di wastafelnya boleh ini dibuang. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti dia kotorannya ada dalam sini. Oke. Nah, dibersihin. Dicuci gitu ya? Iya, tapi Wastafel. pakai sikat halus, jangan pakai sikat kawat atau yang kasar, dia bisa rusak filternya. Tapi di bawah air mengalir boleh, tak? Baik, lebih baik. Lebih Iya. baik ya, dengan sikat juga. Iya. Oke. Iya. Jadi ada dua ya dok, satu buat saliva, satu buat suction yang besar. Itu dua-duanya wajib dibersihkan juga. Ya. Ini kalau misalnya kita nggak bersihin, apa yang terjadi Mas Sulis? Pasti sedotan dari suctionnya pelan. Nah itu Nah. sering banget dong pasti kejadian Baunya kayak gitu. nguap, karena kan kotoran gitu. Berikut kita akan praktekkan cara mengosongkan angin yang terkumpul di regulator dental unit.
Jadi kita harus mengosongkan ini supaya angin yang keluar dari handpiece dan three-way itu tetap kering gitu, nggak basah. Boleh diperagakan. Nah, ini namanya regulator filter angin dental unit. Nah, ini di sini kalau udah lama nih banyak ada air dari kompresor ditampung ke sini nih. Iya. Dijaga di sini. Nah, untuk ngebuang ya, biasanya kita pencet bawah sini. Oke. Pencet bawah atau dari unit-unit tertentu juga yang ada yang lebih mudah mungkin ya buangnya, ada yang di luar tinggal puter, ada yang macam-macam sih ya. Tapi yang ini kebetulan harus buka junction box covernya Betul, dan iya. buang. Oke. Kita peragakan mengelap bagian-bagian dental unit yang sering dipegang dokter ya. Jadi Bagian sini biasanya handle-handle lampu nih. betul, karena kan Atau kita sini kadang-kadang suka berdebu. Nah, kita lap di daerah sini. ya, ini supaya lap dental dari unitnya sini. tetap nggak kuning dokter gitu. Tapi bagian depan ini jangan dilap pakai ini ya, kasar ya. Takutnya kan lampunya jadi ntar bias dia. Kasar jadi lecet bagian depan lampunya. Bagian Kalau depannya bisa jangan sih pakai. semprot-semprot pakai angin aja. Oh. Angin ya. Atau enggak ya kanebo-nya ya. Kanebo ya, jangan lap kayak seperti Ya. lap kain gitu ya. Oke, terus bagian apa lagi? Bagian meja dari handle. Yang sering-sering dipegang lah intinya lah ya. Handle bagian sini. Ini kalau lebih bagus lagi sekarang di wrapping ya, di wrapping. Jadi satu pasien ganti lagi wrappingnya. Betul. Bagian sini di wrapping juga. Bagian yang sering dipegang juga kayak spitun Iya. dokter, itu kan pasti dipegang-pegang ya, buat digeser-geser. Terus bagian bawah dental unit itu juga sering berdebu ya Mas Luis ya. Jadi betul, harus berdebu. Bagian bawahnya juga perlu dilap juga, bagian-bagian junction box yang tadi saya buka tadi. Iya. Lalu paling sering sih di sini nih ya. Ini wajib banget nih. Kadang-kadang suka ketumpahan betadine atau obat-obat itu jelek nih. Nah, Iya. nanti dikasih wrapping. Jadi biar dia selalu Bersih. kelihatan bersih. Iya. Betul, sangat penting yang bagian ini ya. Oke. Ini salah satu lagi dokter. Three-way syringe sering ini ya mampet ya. Oh ya, kalau three-way Jadi- syringe-nya nggak keluar air atau apa, dokter Gimana bisa caranya? cari jarum kipas yang kecil. misalnya Jarum air endo yang- dokter. Jarum. Ini dok, dia dari tengah-tengah ada lubang ini dok. Ini dokter harus Tusuk-tusuk aja. dibersihin ya, lubang-lubang ini dibersihin nih. Tusuk three-way syringe. Kadang-kadang ada keluar nggak keluar air atau apa, atau sini cuma kotor aja. Gitu kan. Itu sering terjadi ya Mas Luis? Sering banget, sering Oke. banget terjadi. Tapi kita cuma perlu nusuknya dari depan, dari belakangnya nggak usah. nggak perlu, iya. Oh, yang Dari sering sini jadi aja. dibengkokkan itu Nanti kan ya. outputnya aja, bagian keluarnya sini aja. Kadang-kadang suka kena kayak bekas itu ya, bekas bahan tabelan atau apa putih-putih di sini itu nggak dibersihin, jadi dia Oh, mampet. mengeras gitu Iya. ya. Oke. Dan poin terakhir untuk perawatan dental unit sebenarnya ini tentang kompresor ya dokter ya. Jadi angin ini di sini juga wajib dibuang ya karena Betul, setiap iya. hari terjadi kondensasi kan. Kondensasi. Boleh. Caranya gimana Mas Sulis? Nah, caranya ada beberapa tipe ya untuk pembuang kompresor. Kadang-kadang pembuangan ada seperti di atas sini, tengah Oke. sini, seperti dur ini dia di sini. Ini yang Pembuangannya kompresor dari Dur dokter yang Ya. Jerman. Jadi enak di atas itu ya di atas kebetulan. sini dia. Oke. Ada juga model-model lain di bawah dia, di bawah si tabungnya. Ini yang China dokter. Nah. Jadi ya itu salah satu keunggulan si Dur, dia di atas pembuangannya. Kalau bisa sediain lap juga ya, biar ya ntar kalau pas keluar air jadi nggak kotor gitu. Kita tampung ke lap atau ke ember boleh. Nah ini gini. Ini kan kebetulan kering gitu ya. Tapi kalau ada juga yang dia bisa sampai basah gitu maksudnya. Ya. Oke. Ya, ikut adalah 10 tips dental unit dari kami untuk pemeliharaan dental unit. Ya. Saya dan Mas Sulis ya, pamit dokter. Terima kasih. Terima kasih dok.